Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita terpaksa menikahi Tuan Muda Antv untuk episode sore ini 27 Januari 2022, di mana pada episode 171 ini tentunya akan semakin seru, menegangkan serta bikin kita semua baper dibuatnya. Namun sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi antara Mimin dan kalian semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Di episode sore ini diceritakan di mana akhirnya Kinanti bersama dengan bayinya pun dinyatakan sehat. Lalu Tuan Muda Abimana membawa Kinanti dan juga bayinya ini pulang ke rumah, diantar oleh David seperti biasa. David ini selalu mengawal Tuan Muda Abimana. Nah guys, di scene berikutnya setelah Tuan Muda Abimana bersama dengan Kinanti yang membawa bayinya ini pulang ke rumah, Tuan Muda Abimana ini kaget sekali melihat spanduk yang ada di rumah Tuan Muda Abimana. Di situ terlihat spanduk itu sangat norak bagi Tuan Muda Abimana. Apalagi di situ tertulis "Welcome home Cah Bagus". Tentu saja di sini Tuan Muda Abimana sangat marah sekali. Lalu Tuan Muda Abimana mengatakan siapa yang membuat ini semua. Kinanti pun jadi agak tidak enak dengan Tuan Muda Abimana yang kembali kumat lagi ya marah-marahnya seperti biasa. Namun di sini Bijumi yang sudah hadir di sana menjawab kalau itu adalah hasil karyanya Bijumi. Nah guys, tentu saja di sini Tuan Muda Abimana marah sekali kepada Bijumi, apalagi di situ tertulis Cah Bagus. Lalu Bijumi pun menjawab kalau Cah Bagus itu adalah bocah ganteng dan tampan, kata Bijumi ini kepada Tuan Muda Abimana. Karena kata Bijumi ia belum tahu nama putranya Tuan Muda Abimana. Lalu Tuan Muda Abimana pun menjawab kalau mereka sudah memberikan nama kepada anaknya itu, yaitu Nayaka Gagah Sudirja. Tentu saja di sini Eyang Marta, Anita dan juga David merasa sangat bahagia sekali ketika mereka mengetahui kalau nama anaknya Tuan Muda Abimana ini adalah Nayaka Gagah Sudirja. Bijumi yang melihat Nayaka ini langsung gemas sekali dan ingin menggendong bayinya Tuan Muda Abimana. Akan tetapi di sini Tuan Muda Abimana langsung marah dan tidak menyuruh Bijumi untuk menggendong bayinya tersebut. Tentu saja di sini Bijumi kaget dengan kemarahan Tuan Muda Abimana yang tidak memperbolehkan Bijumi untuk menggendong bayinya. Begitu juga dengan Oma Rima, Anita dan juga David dilarang oleh si Tuan Muda Abimana ini untuk menyentuh bayinya tersebut. Kata Tuan Muda Abimana jika akan menyentuh bayinya mereka harus bersih dulu dan steril. Dan Tuan Muda Abimana memperingatkan juga kepada David kalau David ingin memegang anaknya Tuan Muda Abimana, David ini harus ganti baju dulu dan bersih, baru David boleh memegang anaknya Tuan Muda Abimana. Semua menjadi heran dan bingung dengan Tuan Muda Abimana. Akan tetapi di sini David hanya tersenyum-senyum saja dengan Tuan Muda Abimana yang kembali kumat marah-marahnya nih guys ya. Karena David sudah tahu sekali sifatnya bos Tuan Muda Abimana ini yang pemarah. Sementara itu Anita ini sepertinya merasa iri dengan kehadiran putra Tuan Muda Abimana di keluarga Sudirja. Ia pun menceranakan sesuatu yang sangat jahat dengan Amanda, di mana di sini ternyata Anita kembali bertemu dengan Amanda dan
Anita menyuruh Amanda ini untuk menyingkirkan anaknya Tuan Muda Abimana. Karena Anita tidak mau jika anak Tuan Muda Abimana nanti menjadi pewaris harta keluarga Sudirja. Tentu saja di sini Amanda juga setuju dengan niatnya Anita tersebut. Dan di scene berikutnya pada episode 171 ini juga diceritakan di mana di sini Radit mendapatkan surat pembebasannya dari polisi karena Tuan Muda Abimana telah membayar denda sebesar 2,5 miliar atas tuntutan dirinya yang telah menggelapkan dana yayasan. Dengan perasaan senang akhirnya Raditya pun menghubungi Dinda yang selama ini sudah tidak ia hubungi kembali. Kemungkinan Raditya ini akan kembali lagi bersama dengan Dinda dan memadu kasih bersama dengan Dinda yang saat ini Radit telah lupakan. Entah ia akan serius atau untuk memanfaatkan Dinda saja. Akan tetapi di sini Radit menghubungi Dinda dan ingin bertemu dengan Dinda. Nah guys, di berikutnya terjadilah keseruan yang membuat semua kita menjadi tegang. Terlihat Kinanti ini sedang mengejar seseorang yang akan menculik bayinya. Kinanti pun berlari dan mengejar orang yang akan menculik bayinya tersebut sehingga Kinanti pun terjatuh dan Kinanti ketakutan ketika ia melihat api yang sangat besar. Akan tetapi ini untunglah hanya mimpinya Kinanti saja karena Kinanti ini merasa tegang dan takut akan keselamatan anak tersayangnya tersebut. Maklum saja di sini Kinanti khawatir karena Amanda sudah mengancam dirinya dan ia juga tahu kalau Raditya bukan orang baik, begitu juga dengan Anita. Tentu saja di sini keselamatan putra tersayangnya pun akan terancam. Dan di episode ke-171 sore nanti juga diceritakan di mana di sini si Ana ini tiba-tiba saja menghujamkan pisau ke perutnya Reno karena telah memergoki Reno ini tengah berselingkuh dengan Natasha. Reno pun jatuh tersungkur ke lantai dengan luka yang menganga di perutnya. Sementara itu Natasha yang melihat kejadian ini pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian itu karena ia takut jika nanti dirinya akan terlibat. Nah guys, Mimin kira cukup sampai di sini dulu. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari Mimin mohon maaf. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.